mau kemana. Saat pulang dari rumah tetangga, kulihat Pak Tarmin bersiap untuk pergi dengan mobilnya. Disuruh ibu buat jemput ke yayasan, jawabnya seraya menurunkan kaca mobil. Oh, ya sudah, hati-hati di jalan, Pak Tarmin. Pria parubaya itu mengangguk hormat seraya melajukan mobilnya keluar dari halaman. Aku melanjutkan langkahku hingga akhirnya berhenti saat melihat seorang pria tengah berdiri menatapku di atas balkon. Dari mana? Tanyanya. Mas Raffi membungkuk dengan kedua sikut ia tempelkan pada railing balkon. Dari rumah tetangga. Habis main, ucapku dengan kepala menghadap ke atas. Melihat pria, si pemilik dua wajah. Melihat Mas Raffi, senyumku memudar kala teringat ucapan adiknya Mbak Lani tadi. Mungkinkah jika apa yang dia katakan akan menimpaku juga? Jujur, dari hati yang paling dalam ada rasa takut jika nantinya putra atau putriku akan memiliki wajah yang sama dengan ayahnya. Aku tidak akan sekuat mama, sehebat mertuaku yang bisa membuat putranya jadi pria yang percaya diri. Meskipun dengan perbedaannya, aku mengusap dada, melafalkan istighfar untuk menenteramkan hatiku. Hei, kenapa? Sakitkah? Aku kembali melihat ke atas. Suamiku tidak lagi sesantai tadi. Ia terlihat panik melihatku yang menunduk dengan tangan di dada. Ah, tidak apa-apa, Mas. Tiba-tiba saja dadaku berdebar kencang. Apa ada yang mengagetkanmu? Tanyanya lagi, semakin cemas. Ya, sangat kaget. Melihat senyummu membuat jantungku berdetak cepat, ujarku, seraya mengacungkan jari membentuk lambang sarang hayo. Mas Raffi mengulum senyum, kemudian dia terburu-buru masuk ke dalam kamar. Aku yang tahu, jika dia akan turun untuk menemuiku, langsung pergi dan bersembunyi di balik gorden yang menutup pintu kaca ke arah kolam ikan. Derap langkah dan suara sendal Mas Raffi terdengar olehku. Aku diam, menahan tawa yang tiba-tiba muncul saat mengintip suamiku tengah celingkukan mencari keberadaanku. Oh, mau main-main denganku? Baiklah sayang, kalau nanti aku bisa menemukanmu, aku tidak akan melepaskan dirimu lagi. Akan aku kurung di dalam kamar, ujar Mas Raffi berjalan ke sana kemari. Aku memegangi perut dan mulutku. Rasanya tawaku akan pecah seiring tangan Mas Raffi yang dengan sengaja meraba gorden di mana di baliknya ada aku. Mas, jangan ditekan, ujarku, langsung membuka gorden dan keluar dari persembunyianku. Hahaha. Kalau tidak seperti itu, kamu tidak akan keluar, sayangku, ujarnya menarik tubuhku hingga menubruk dadanya. Saat aku tengah bergurau dengan suamiku, mobil yang baru saja masuk ke halaman rumah membuatku mengalihkan perhatian. Apalagi saat namaku dipanggil oleh seorang wanita yang baru saja masuk ke dalam rumah. Raya, gimana tadi rujaknya? Suka? Tanya mama, segera menghampiri kami. Suka, mah? Aku habis 2 porsi, kataku, dengan mengacungkan 2 jari. Ah, senangnya rujak dari oma dimakan ibunya dedek bayi. Gimana rasanya? Apa ada mual, pusing, atau lelah? Kalau ada yang kamu rasakan, jangan sungkan untuk mengatakannya kepada mama. Meskipun begini, mama juga dulunya bidan. Sedikitnya masih ada yang mama ingat tentang ibu hamil. Mas Raffi bersidekap dada dan dengan santainya dia hanya mengedikkan bahu melihat mama menuntunku duduk seraya terus berbicara. Semua yang mama tahu dia katakan. Dia menceritakan tentang pengalamannya saat hamil anak pertama sampai anak terakhir. Dan katanya selalu membuat papa kesulitan
untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Raffi, daripada diam saja di situ, mendingan kamu turunkan karpet dari dalam mobil dan bawa masuk ke sini. Aku tersenyum mengejek kepada suamiku saat mama memberikannya perintah kepada putra bungsunya itu. Karpet? Untuk apa, Ma? Tanya Mas Raffi. Untuk tangga, biar kalau Raya naik turun tidak licin. Dan ini dia untuk ibu hamil. Mama mengeluarkan sesuatu dari dalam paper bag yang dia bawa. Sandal, Mah, ucapku. Yaps, sandal jepit. Tapi ini bukan sandal sembarangan sandal. Ini sandal anti selip, anti licin, dan aman untuk dikenakan ibu hamil sepertimu. Cobain, cukup gak? Kalau tidak, nanti Mama beli lagi yang sesuai dengan nomor kakimu. Aku mengambil sandal yang Mama berikan. Memang bagus, empuk, nyaman sekali dipakai di kakiku. Akan tetapi, lagi-lagi Mama berlebihan. Seharusnya tidak sampai seperti ini. Pakai yang biasa pun tidak akan apa-apa, asal kita jalannya hati-hati dan tentunya harus fokus. Cukup tidak? Tanya Mama lagi. Cukup, Ma. Pas banget, aku suka. Senyuman Mama semakin mengembang setelah mendengarkan perkataan dariku. Usai mendengarkan wejangan Mama mengenai ibu hamil, aku kemudian pergi ke kamar untuk membersihkan diri dan berganti pakaian. Karena hari pun sudah semakin sore. Setelah tubuh kembali segar, aku turun untuk membantu bibi memasak. Namun saat hendak menginjakkan kaki pada anak tangga, ternyata marmer warna gold pada anak tangga kini berubah menjadi merah karena telah dilapisi karpet. Setiap pijakan kaki pada karpet, aku merasa aku adalah seorang putri yang tengah berjalan di red carpet pada sebuah istana. Begitu cantik, anggun, dan mempesona. Aduh, aku berseru saat ternyata aku sudah berada pada ujung tangga. Naasnya, aku hampir saja terjatuh akibat tidak fokus pada jalan yang aku pijak. Rah, kamu baik-baik saja? Tanya Mas Raffi segera menghampiriku. Aku baik-baik saja. Aku mau ke dapur, mau masak, ujarku, mengelus singkat pipi suamiku. Namun, saat aku hendak melangkah, tanganku dicekal Mas Raffi. Aku menautkan kedua alis seraya mengangkat dagu ke arahnya. Tidak bisa masuk dapur, kenapa? Tanyaku. Bukannya menjawab, Mas Raffi malah menuntun tanganku berjalan ke arah dapur. Ia menunjuk sebuah tulisan yang menempel pada tembok penyekat antara ruang makan dan dapur. Raya dilarang masuk ke dapur. Aku membaca tulisan yang ada di sana. Mas, ini apa-apaan? Tanyaku mengentakkan tangan Mas Raffi. Bukan aku yang buat. Lalu aku kembali bertanya, mertuamu? Aku terbengong dengan kedua pundak yang merosot ke bawah. Apa maksud Mama dengan tidak memperbolehkanku masuk ke dapur? Apa mungkin dia jijik karena kemungkinan besar orang hamil muda akan sering muntah dan mual? Dan kamu tahu, Rah, bukan hanya di sini ada tulisan ini, tapi ada di beberapa tempat di rumah ini, ujar Mas Raffi membuatku semakin tidak mengerti. Aku pun mengikuti langkah Mas Raffi yang mengajakku ke tempat terlarang yang tidak boleh aku masuki di rumah ini. Tuh, tunjuk suamiku pada pintu kaca menuju kolam ikan. Kolam ikan pun tidak boleh. Mas Raffi menggelengkan kepala. Kemudian kami melanjutkan ke daerah terlarang lainnya. Tadi kolam ikan, sekarang kolam renang pun mendapatkan plang supaya aku tidak bisa masuk ke dalam sana. Ternyata apa yang dikatakan Mbak Saida memang benar adanya. Mama akan semakin protektif kepadaku. Terus aku hanya boleh di kamar gitu. Maafkan aku, Mama,
Ya, Ra, mungkin karena ingin melindungi kamu dan cucunya. Secara tidak langsung, Mama telah mengekang kamu. Tapi kalau sama aku semuanya boleh. Kemanapun yang kamu mau boleh. Asal denganku, dengan pengawasanku. Aku tidak menjawab, hanya menekuk wajah sembari menyandarkan kepalaku pada dada Mas Raffi. Ternyata hamil di rumah orang kaya tidak seindah dalam bayangan. Banyak aturan dan ketentuan yang tidak boleh aku langgar. Dah, jangan cemberut. Gimana kalau kita main ke taman yuk? Ajak Mas Raffi, mencoba menghiburku. Aku menggelengkan kepala, tanda menolak. Sebentar lagi akan maghrib, dan Mama pasti akan melarang kita keluar rumah di malam hari. Sebelum mendapatkan teguran, lebih baik aku diam, mencari jalan aman. Terus maunya kemana? Mas Raffi kembali bertanya. Ke kamar sajalah, aku mau rebahan saja, mau jadi istri pemalas, ujarku, kemudian meninggalkan Mas Raffi. Kesal sekali, aku dilarang ini itu oleh mertuaku. Jika seperti ini, aku bagaikan burung dalam sangkar emas. Terlihat indah, namun menyedihkan. Astagfirullah, diriku seraya mengusap wajah. Aku mengusir pikiran buruk yang bersarang. Aku harus ingat pesan ibu. Apapun yang dilakukan mertuaku, selama itu yang terbaik untukku, aku tidak boleh mengeluh. Bisa saja kehidupan yang aku jalani ini adalah kehidupan yang diimpikan orang lain di luar sana. Mas Raffi, mana ya ucapku saat tidak aku dapati suamiku itu berada di kamar. Sudah setengah jam aku mengurung diri, tapi Mas Raffi tidak datang menyusulku. Dia pun tidak menenangkanku seperti biasanya. Aku turun dari ranjang, pergi ke balkon dan berdiri di sana. Dari atas sini, kulihat suamiku tengah mengobrol dengan seseorang di depan pagar. Entah siapa, tapi sepertinya sangat serius. Tidak berapa lama, dia masuk ke dalam rumah dengan tentengan di tangannya. Sayang, aku masuk ke dalam setelah mendengarkan jika suamiku masuk ke dalam kamar. Aku di sini, Mas. Hei, sedang apa di sana? Bantuin aku bentar yuk, ujarnya seraya mengeluarkan kain panjang dari dalam kantong yang tadi dia bawa masuk. Itu kain untuk apa, Mas? Tanyaku. Ini tirai penyekat, Ra. Mulai malam ini dan sampai kami lahiran, kita harus tidur pakai ini, ujarnya membuatku semakin bingung. Aku berjalan mendekati dia yang tengah memasangkan tali pada ujung tirai. Untuk apa, Mas? Mas Raffi menarik napas dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Ia mengambil tanganku, kemudian menciumnya singkat. Jadi begini, aku tidak mau anakku nanti sepertiku. Jadi aku putuskan untuk membuat tirai pembatas ini agar kamu tidak bisa selalu melihatku. Mas, shh, dengarkan aku dulu. Mungkin sebagian orang akan bilang ini adalah mitos, dan aku pun percaya itu. Namun apa salahnya jika kita melakukan itu untuk pencegahan? Ra, aku tak ingin anakku jelek seperti wajah ini. Dan satu-satunya cara ialah dengan kamu tidak melihatku. Dadaku berdetak kencang, nafasku terengah mendengar penuturan Mas Raffi. Entah dia mendengar mitos itu dari mana, tapi yang jelas ini membuat dadaku kian sesak. Mas, itu tidak benar. Siapa bilang tanda lahir akan menular dengan hanya kita melihat orang yang memiliki itu? Itu salah, sanggaku dengan cepat. Salah atau benar, tidak ada salahnya untuk kita mencoba. Kita tidak akan penasaran jika sudah mencobanya. Tolong kabulkan keinginanku. Terus, jika kita sudah berpisah dan aku tidak melihatmu, tapi anak kita tetap sepertimu, kamu mau apa? Tanyaku setengah menantangnya.
Sudahlah, pokoknya kita harus berusaha agar anak kita terlahir normal sepertimu, tidak sepertiku. Mas Raffi meneruskan pekerjaannya. Meskipun beberapa kali aku mencegah dia untuk memasangkan tirai itu, nyatanya kain panjang putih itu sudah terpasang membentang di tengah-tengah ranjang kami. Dia bahkan tidak memberikanku celah untuk bisa tidur dalam pelukannya lagi. Kita seperti orang asing yang hidup dalam satu ruangan. Mas, gimana jika nanti kamu menginginkanku? Tanyaku, seraya mengusap mata yang sudah berair. Aku akan datang padamu kapanpun aku mau, namun dengan lampu yang padam, dan kamu tidak boleh melihatku meski di depan orang sekalipun. Tundukkan pandanganmu terhadapku. Bak ada belati yang menyayat hatiku. Sungguh sakit mendengar kata itu dari suamiku sendiri. Aku duduk dengan menyandarkan punggung pada sandaran ranjang. Begitupun Mas Raffi. Ia melakukan hal yang sama. Kita duduk berdampingan, tapi di tengah-tengah kita ada penghalang. Aku hanya bisa melihat bayangan dia tanpa bisa menatap wujudnya langsung. Nanti, jika kamu bangun terlebih dahulu, cukup siapkan pakaianku, dan selanjutnya kamu boleh keluar dari kamar ini terlebih dahulu, ujar Mas Raffi lagi, membuat mataku kembali berair. Mas, ini namanya pembodohan. Kita sedang berjuang, Rah. Tapi ini salah. Aku melihat ke sampingku. Mas Raffi pun melakukan itu. Tapi hanya bayangannya yang bisa aku pandangi. Untuk anak kita, ujarnya dengan suara bergetar. Aku akan bilang sama mama dan papa, Mas. Jangan lakukan itu jika kamu sayang padaku. Aku sedang berusaha agar apa yang aku alami di waktu kecil tidak terjadi kepada anakku. Dihina itu tidak enak, Rah. Sangat menyakitkan. Aku menutup wajahku dengan kedua tangan. Ini sangat menyakitkan. Aku benci dengan mitos ini. Aku muak dengan orang-orang yang selalu membudayakan mitos menjadi sebuah keharusan. Bersambung.